Ini mak udah diginikan orang, kata abangnya. Jadi kenapa, gue bilang gitu, kenapa kau nggak ngomong sama kami, kenapa kau tutupi, kapan kejadiannya gitu. Ya terbenar, kali ini saya sudah bersama orang tua korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh dua oknum polisi dan dua warga sipil. Nah, kita akan mencoba menggali informasi tentang bagaimana keluarga mengetahui apa yang terjadi sama anak gadis mereka. Selamat pagi Bu. Okay. Ya sebelumnya saya mau mengucapkan juga kami turut bersimpati lah, turut mengecam apa yang terjadi sama anak ibu. Tadi kita udah berbincang dengan korban, karena ibu dia mengatakan sempat tidak membicarakan ini katanya Bu ya. Nah dia juga bercerita bahwa ibu tahu sendiri. Itu gimana Bu? Ibu kok bisa tahu kondisi karena ibu telah terjadi kekerasan seksual oleh mereka itu Bu? Saya setiap hari berpesan ke kakaknya yang paling besar, kalau kamu ada kesempatan kamu cek-cek HP adik-adik kamu gitu. Kebetulan pada tanggal 2 Januari kakaknya mau masuk kerja pagi, ketika jam 4:30 subuh HP adiknya ini berbunyi. Begitu kakaknya terbangun mencek HP adiknya, disitulah mengetahui bahwa dia tidak berani menceritakan kejadian ini sama kami. Dia ada teman masa kecilnya curhat. Ya, tempatnya yang di Pinang Merah tadi ya Bu ya? Iya. Curhat ke situ bahwa apa dengan yang dialami dia gitu, sesuai dengan perkataan tadi tuh. Pupus sudah harapan dia, cita-cita dia yang mau jadi polwan. Menangis kakaknya. Gitu kan, jerit kakaknya ini, saya kaget. Jam 4:30 subuh. Saya kira terjadi apa-apa gitu. Apa kamu menangis? Jadi kakaknya ini hanya bisa menangis saja. Begitu kakaknya ini menangis, HP diserahkan ke abangnya. Kakaknya cewek ya? Iya. HP dibaca abangnya lagi. Abangnya ikut menangis juga. Dia sudah di sudut kamar dengan ketakutan. Itu ibu tahunya di Januari tadi ya? Iya. Di Januari tanggal 2. Tanggal 2 itu. Iya, dia sudah tremor ya, iya, sudah gemetaran di sudut kamar. Di kamar begitu saya mengetahui. Kakaknya langsung bertanya, pada HP itu belum begitu sempat saya baca. Kakaknya langsung lari ke kamar, siapa laki-laki itu gitu. Jadi saya ngomong, laki-laki apa? Nah, ini mak udah diginikan orang, kata abangnya. Jadi kenapa, gue bilang gitu, kenapa kau nggak ngomong sama kami, kenapa kau tutupi, kapan kejadiannya gitu. Gue tahulah pada tanggal 14 November kejadiannya mak. Jadi kenapa, kayak mana ceritanya, saya bilang gitu. Apa kamu nggak bisa melawan gitu. Orangnya rame mak, 6 orang gitu, mereka menutup mulutku dan mengikat tanganku gitu. Jadi saya tidak berani mak ngomongnya. Jadi kenapa kau nggak ngomong sama aku ketakutan mak, tanya aku tahu sudah mengecewakan mama. Itu perkataan dia singkat. Jadi sampai tanggal 3 Januari kami mengetahuinya subuh. Tanggal 3 Januari saya melapor. 3 Januari waktu itu didampingin siapa Bu? Ada teman saya. Ada teman, inisiatif sendiri lah Bu ya? Inisiatif sendiri ya? Iya, saking kesalnya. Sempat saya masih merenung, berpikir apa yang akan saya lalui ini, gitu kan? Kayak mana saya perjalankan ini semuanya. Yang begitu saya mengetahui ada juga pihak dari keluarga diri saya sendiri, bukan keluarga dekat ya, tapi masih ada berkaitan marga gitu. Salah satu pelakunya itu ya? Salah satu pelakunya yang anak seorang pendeta ini tadi, anak seorang pendeta di Pematang Lumut. Nah, ini tadi apa ini? Jadi seperti itu. Ada juga satu oknum polisi yang begitu saya mengetahui, polisi sama polisi ini sangat melindungi. Iya. Ya kan? Tapi tidak, saya harus membuat keadilan ke anak saya. Saya berangkat ke Polresta. Begitu sampai di Polresta, orang Polresta ada mengetahui ada terlibat oknum polisi di dalam, kami dilempar ke Polda. Sempat
lempar-lempar Iya, ya, sama itu. kami dipertanyai di situ, ditanya, sempat masuk ke ruangan ditanya, tapi begitu ada mengetahui oknum polisi yang terlibat di dalam, kami dilempar ke Polda. Begitu kami sampai di Polda, ya diproses, kami disuruh visum ke Rumah Sakit Bayangkara. Dari Rumah Sakit Bayangkara kami selesai visum, kami kembali lagi ke Polda. Mulai dari tanggal 3 Januari sampai ke tanggal 5 belum ada panggilan apapun. Nah, ada tadi yang mendampingi kami ini, kami tidak usah sebut nama ya, yang mendampingi kami ini. Dipanggil lagi kami tanggal 6 Januari, laporan kami tanggal 3 ditutup, buat laporan baru pada tanggal 6, jam 8 malam dipanggil. Naiklah itu sampailah kepada tanggal 15. Tanggal 15 mereka ada memeriksa kami, hanya itu sampai prosesnya agak seperti lambat. Saya berpikir kayak mana ini kelanjutannya gitu. Saya nggak tahu lagi ya, saya menyerahkan surat kuasa semua ke abang papanya. Makanya sampai berlanjut sampai gini, yang itunya sudah ditahan di polisi, ada 4 orang. Ada 4 orang sudah ditahan. Iya, 4 orang itu, 2 polisi sudah ditahan. Kami kemarin hanya mau memastikan aja pun seperti itu susah. Apakah benar mereka yang ditahan itu gitu, sangat susah. Pastikannya sampailah kami ke kantor DPR kemarin minta ya. tolong. Jadi saya di sini sebagai orang tua korban sangat memohon agar cepat kasus anak saya ini cepat selesai. Itu aja Pak saya itu. Ada intervensi nggak Bu? Ada yang coba-coba untuk mengintervensi Ibu gitu? Ada pihak dari keluarga pelaku ini. Keluarga pelaku yang datang ke sini mencoba, sudahlah damai aja gitu. Segampang itu mereka hanya minta damai. Tapi saya tidak mau. Yang datang nih keluarga dari 4 pelaku ini atau salah satu? Tiga ini sempat mereka datang ke sini, ada seorang polisi membocorkan ke mereka terlapor nih. Sudah mereka terlapor nih, mereka menghubungi anak saya. Kamu yang melapor ya, saya tidak ada melapor kamu. Kalau tidak kamu yang melapor siapa ya? Yang baru kejadian ini kan hanya sama kamu. Gitu kata si Indra. Nah, jadi kalau bukan kamu yang melapor nih siapa ya? Gitu. Jadi malam itu juga dia menghubungi lagi, sudah ketahuan nama si Cahyani bahwa si Cahyani yang melapor. Saya katanya kamu yang melapor gitu. Jadi oh ya memang aku yang melapor ya, gitu kata anak saya Ibu ya Bu ya. Iya. Jadi kenapa rupanya katanya gitu. Kami datanglah minta maaf. Si pelaku? Iya. Sama orang tua enggak? Enggak. Pelakunya orang tuanya aja. Mereka bertiga. Mereka bertiga, si Samson, Kristiano, sama si Indra. Iya. Mereka bertiga datang ke sini pada malam sekitar jam 10. Nah, mereka membawa parcel tuh. Membawa parcel ini? Iya. Cuman hanya parcel itu yang dibawa mereka. Perkataan mereka ke saya, Bi, kali ini kami yang memohon ke Bibi. Kali ini kami yang memohon ke Bibi. Kalau besok-besok Bibi memohon sama kami akan menolong. Masalah ini akan kami simpan rapat-rapat. Kata dia. Kata mereka. Jadi tolonglah jaga. Yang ada yang bilang orang tuanya yang sedang sekarat, ada yang ngomong orang tuanya sedang penyakit jantung, ada yang bilang orang tuanya berbagai delit. Mereka mengucapkan ini. Jadi oh maaf ya, bilang saya sudah sempat terlanjur ini, biarkanlah hukum berjalan. Ada rasa kesel nggak Bu ketika 3 orang itu? Rasa kesal ada, cuman masih saya tahan. Ya, saya tahan. Tetap Ibu terima ya mereka ya? Tetap saya terima dengan lapang dada. Dengan pengungkapan mereka, dengan itu ya kita manusia bilang. Cuman saya ngomong mereka biarkan hukum tetap berjalan. Ya. Kalau kamu dengan manusia, saya sudah memaafkan kamu.
Tapi untuk lepas dari jerat hukum tidak. Ya. Biarkan hukum tetap berjalan. Jadi ini saya hanya sebagai orang tua tadi Bang, seperti kata saya memohon minta tolong kepada Kapolda juga, janganlah mentang karena ada di sini polisi yang terlibat dilindungi. Nah, aturan seorang polisi ini tadi yang melindungi masyarakat. Nah, kenapa polisi yang lain menyaksikan anak saya diperlakukan seperti itu, mereka tidak menolong? Malah ikut gitu, malah ikut mereka menggotong anak saya rame-rame, mengeluarkan dari mobil, dipindahkan ke kosan yang lain. Jadi saya sebagai orang tuanya memohon agar ini cepat selesai, ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlanjut, apa yang selayaknya. Itu aja. Saya ingin mengobati anak saya, memulihkan anak saya ke semula dengan cita-citanya tadi yang menjadi poluan, hancur sudah semuanya, pupus tidak ada lagi. Saya sebagai orang tua tidak bisa berkata-kata apa-apa lagi. Oke. Yang datang pertama orang tua dari pelaku yang datang pertama. Salah satu si yang pendeta itu. Orang tua anaknya duluan yang datang. Setelah itu baru 3 orang tua mereka datang. 1. Yang orang tua siapa? Kristiano, yang pendeta. Yang datang itu berarti pendeta. Iya. Saya tidak tahu alamat rumah saya, dapat dia dari mana. Saya tidak itu. Dia nyelonong sendiri ke sini. Tapi dia bukan pendeta gereja ibu kan? Bukan. Dia pendeta gereja di Pematang Lumut. Di Pematang Lumut. Ibu di HKBP Kota Baru. Saya di Metodis. Oh, Metodis. Iya. Oh, di Metodis. Oke. Jadi dia orang tua Kristiano tadi mau minta damai lah, Bu. Iya, minta damai aja. Karena anaknya juga mau masuk polisi tadi. Iya. Yang di belakang sudahlah, nggak usah kita ingat lagi, lupakan aja, seperti itu pembicaraannya, gampang nian. Enak sekali ya. Enak sekali. Kalau dari rasanya saya ingin kecewa, sangat kecewa, sesungguhnya ingin saya cekik sebenarnya itu. Ya. Karena bagaimana? Anak saya ini cucu dia sebenarnya. Satu marga, Mbak. Iya, cucu dia sebenarnya. Dia datang ke sini tidak etis, langsung meminta damai tanpa tidak bertanya kondisi cucunya dulu. Jadi tiba-tiba datang langsung minta? Iya, langsung minta damai. Segampang itu. Saya tidak terima. Sudah satu marga, jatuhnya cucu. Iya. Yang gembala juga. Iya, anak tadi kan saya ngomong minta tolong ke pamannya itu, tapi malah pamannya melakukan bejat seperti itu. Wah. Jadi selanjutnya gimana, Bu? Langkah-langkah yang Ibu lakukan? Kalau saya dari pribadi saya sendiri, seperti saya sudah ungkapkan, Bang. Saya ingin ini ditangani secepat-cepatnya. Biar tidak berlarut-larut, anak saya juga tidak teringat terus, agar saya bisa memulihkan dia, apapun tadi cita-cita dia bisa dikejar dia. Kami ingin cepat ini selesai, biar tidak ada ke belakang hari akan terjadi seperti ini lagi. Ya, mudah-mudahan ya, Bu ya. Terima kasih, Bu, sudah mau berbincang dengan kami di hari ini. Semoga permasalahan ini cepat selesai dan pelaku mendapatkan hukuman setimpal perbuatan mereka. Ya, terima sampai di sini dulu obrolan kita sama ibu korban dari kejahatan seksual yang dilakukan oleh 2 oknum polisi dan 2 warga sipil. Sampai ketemu di program Saksi Kata selanjutnya bersama saya Muhammad Rinaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.